Selanjutnya tujuan promosi ya. Kalau tadi dasar dalam pelaksanaan promosi ya, berdasarkan kecakapan kerja dan berdasarkan senioritas ya. Kemudian apa sih tujuan daripada dilakukannya promosi ya? Yang pertama di sini adalah untuk adanya pengakuan ya. Nah, untuk memberikan pengakuan ya, jabatan dan imbal jasa ya yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi ya. Tadi adanya jadi seseorang itu ketika dipromosikan ya, eh, merasa ya diakui misalnya ya, ada suatu rasa penghargaan ya kepada mereka para karyawan yang memiliki prestasi ya. Kemudian yang kedua, nah, itu dapat menimbulkan rasa puas dan bangga ya. Nah, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi bagi karyawan ya, bagi tenaga kerja ataupun bagi pegawai ya. Di sini status sosial yang semakin tinggi tentunya ya, dan penghasilan yang semakin besar ya, ketika seseorang dipromosikan. Kemudian yang selanjutnya stimulus dalam bekerja ya. Di sini untuk merangsang karyawan ya atau pegawai agar lebih bergairah dalam bekerja ya, berdisiplin yang tinggi dan penghasilan yang semakin besar. Nah, jadi ada motivasi ya bagi tenaga kerja tersebut. Kemudian yang keempat ya, menjamin stabilitas ya. Nah, di sini ya untuk menjamin stabilitas pegawai ya dengan penilaian yang jujur dan adil. Tentunya tadi untuk melakukan promosi itu ada dasar penilaiannya ya. Apa sih yang dijadikan dasar untuk penilaian, sehingga harapannya ya dengan adanya kriteria tadi ya, dasar penilaian tadi ya, situasi ya, atau stabilitas lingkungan kerja itu akan lebih kondusif ya, akan lebih nyaman ya, karena adanya indikator yang dinilai secara jujur dan adil. Kemudian yang selanjutnya memberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas. Jadi masing-masing orang, masing-masing individu dengan adanya jenjang karir yang jelas, maka akan berlomba-lomba ya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya ya, memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas, inovasinya, pemikirannya, prakarsanya yang lebih baik ya. Selanjutnya dapat mengisi kekosongan jabatan ya. Nah, untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada misalnya ada pejabat yang berhenti ya, tentunya di dalam organisasi ya, seperti adik-adik ketahui ya, ada yang masuk, ada yang keluar ya. Keluar karena mungkin atas permintaan sendiri misalnya, karena kondisi perusahaan, atau juga memang karena masa kerjanya ya atau masa baktinya yang sudah habis ya, sudah pensiun ya, sehingga perlu adanya regenerasi ya. Nah, kekosongan jabatan itu dengan adanya promosi tadi ya, pengembangan karir akan bisa diduduki oleh orang-orang yang katakanlah baru ya, dan tentunya akan mempermudah rekrutmen ya, yang poin selanjutnya itu ya. Kemudian yang terakhir adalah dapat memperbaiki status karyawan ya. Tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya promosi akan diikuti oleh kenaikan ya, hak ya, kewajiban dan status sosial yang bisa memberikan suatu kebanggaan sendiri ya. Penghasilan yang semakin besar bagi tenaga kerja ya, tentunya akan menjamin atau dapat memperbaiki status pegawai tersebut ya. Selanjutnya, promosi ya memungkinkan perusahaan ya mendayagunakan keahlian dan kemampuan karyawan ya setinggi mungkin ya. Kemudian
manfaat ya. Kalau tadi manfaat untuk tenaga kerja ya. Selain itu, promosi juga ternyata ya dapat memberikan manfaat kepada eh, organisasi ya, dan juga karyawan itu sendiri ya. Karena yang pertama, promosi dapat memungkinkan perusahaan yang menggunakan keahlian dan menggunakan kemampuan karyawan setinggi mungkin ya, semaksimal mungkin ya. Kemudian yang kedua, promosi seringkali diberikan untuk memberi imbalan kinerja karyawan yang kinerjanya baik ya. Karyawan yang menghargai promosi ya akan termotivasi bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, di sini ya bahwasanya promosi memiliki korelasi ya, memiliki korelasi ya dengan kesempatan untuk promosi dan tingkat kepuasan kerja ya. Jadi ada tiga ya, pendayagunaan keahlian dan kemampuan pegawai yang semaksimal mungkin ya, adanya peningkatan motivasi kerja karyawan ya, adanya kepuasan, peningkatan kepuasan dalam bekerja. Selanjutnya, apa sih syarat ya yang umum digunakan untuk mempromosikan tenaga kerja atau pegawai atau karyawan ya. Tadi selain didasarkan pada senioritas dan kecakapan ya, pelaksanaan promosi dapat dilakukan ya dengan alasan pegawai yang dipromosikan tersebut memiliki syarat-syarat, diantaranya jujur, disiplin, memiliki prestasi kerja yang baik ya, memiliki kerjasama yang baik, memiliki kecakapan, loyal kepada organisasi ya, sikap kepemimpinan yang baik, kemudian komunikatif, dan yang terakhir adalah tentunya tingkat pendidikannya yang memadai ya, sesuai dengan jenjang karirnya tersebut. Selanjutnya ya, tadi dasar promosi ya, kemudian ada jenis syarat ya, syarat promosi, kemudian manfaat promosi, dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis promosi ya. Secara umum di sini ada 4 ya. Apa saja keempat jenis-jenis promosi itu? Yang pertama adalah jenis promosi yang sifatnya sementara ya. Promosi sementara merupakan pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu ya, karena ada jabatan yang kosong ya, yang harus segera diisi ya. Kemudian yang kedua, promosi tetap adalah kenaikan jabatan karyawan yang menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena yang bersangkutan memang telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Kemudian yang ketiga ya, promosi kecil ya. Promosi kecil di sini adalah menaikkan jabatan seseorang pegawai dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit, yang meminta keterampilan tertentu ya, tetapi tidak disertai peningkatan wewenang dan tanggung jawab serta gaji. Kemudian ya, yang keempat, promosi kering. Nah, ini promosi kering ini adalah menaikkan jabatan seseorang karyawan ya, dengan disertai tanggung jawab, wewenang, tetapi tidak disertai dengan kenaikan pendapatan ya, kenaikan upah ataupun gajinya ya. Jadi itu jenis-jenis promosi ada 4 ya. Promosi sementara, promosi tetap, promosi kecil, dan promosi kering ya. Kemudian ada istilah demosi ya, ada promosi, ada demosi ya. Demosi ini lebih kepada pemindahan seorang karyawan ke jabatan lain yang lebih rendah ya, dengan wewenang yang lebih rendah ya, serta gaji upah yang lebih rendah pula ya. Biasanya ini terkait dengan hukuman ya terhadap pegawai atau karyawan yang tidak mampu melaksanakan tugasnya ya. Organisasi perusahaan ya maupun organisasi non profit ya, tentunya selalu menuntut agar setiap karyawannya senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Jika karyawannya tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka
kemungkinan akan dilakukan adanya demosi ataupun pemberhentian. Hal ini karena perusahaan yang penting karyawan harus bekerja dengan baik ya, agar tujuan organisasinya itu tercapai ya. Semuanya itu dapat terjadi bila karyawan bekerja dengan seoptimal mungkin ya. Masalah demosi ya atau penurunan pangkat juga sering mempertimbangkan unsur senioritas ya. Masalah demosi merupakan pemindahan seorang karyawan ke jabatan yang lebih rendah ya, dengan wewenang yang lebih rendah juga ya. Atau merupakan salah satu bentuk pendisiplinan yang masih dipertanyakan unsur pendidikannya ya. Dengan kata lain, demosi sebenarnya merupakan bentuk hukuman terhadap karyawan yang tidak mampu melakukan tugas atau pekerjaannya itu. Nah, di sini ya bagi perusahaan ya tentunya harus ada terlebih dahulu ya terkait dengan pedoman pelaksanaan atau polis ya, sehingga setiap persoalan perusahaan ya mempunyai perlakuan yang sama ya, adanya aturan dasar hukum yang jelas, kebijakan yang jelas ya, sehingga ya perlakuan yang sama berdasarkan yang baik ya, tidak perlu menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih subjektif ya, ataupun menurunkan atau mendemosi seseorang ataupun karyawan dengan alasan-alasan yang sifatnya subjektif. Selanjutnya perencanaan karir ya. Apa sih perencanaan karir ya? Di sini diasumsikan bahwasanya ya setiap sumber daya manusia ya sebagai seorang pegawai ya pada mulanya ya, pada awalnya mulai bekerja ya akan terus bekerja hingga bersangkutan ya memasuki usia pensiun ya. Ini hal yang umum terjadi ya, setiap pekerja, setiap pegawai pasti akan mengalami siklus seperti ini ya. Nah, ini berarti yang bersangkutan tentunya harus atau ingin meniti karir terlebih dahulu ya dalam organisasi tersebut ya sebelum tadi masa baktinya habis ya. Kemudian berawal dari asumsi tersebut ya, maka merupakan suatu yang logis ya bila dalam kehidupan dunia kerja ya, seseorang menanyakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan karirnya. Jadi ketika adik-adik nanti masuk ke dalam dunia kerja ya, sebagai pegawai atau sebagai karyawan ya, di dalam suatu institusi, di dalam suatu lembaga ya, tentunya adik-adik minimal memiliki pertanyaan ya yang adik-adik pikirkan ya di dalam diri adik-adik sendiri ya. Nah, apa saja sih yang perlu ditanyakan itu ya? Yang pertama adalah kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dikuasai ya agar dapat meraih kemajuan dalam karirnya ya. Jadi kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan apa yang harus dikuasai ya oleh adik-adik semua untuk meraih karir adik-adik semua ya. Kemudian yang kedua, sistem promosi apa yang berlaku di dalam lembaga atau organisasi tersebut ya, perlu adik-adik ketahui ya atau tanyakan ya ke manajer ya ataupun ke lingkungan atau rekan kerja yang ada ya. Kemudian yang ketiga ya terkait dengan bagaimana model pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang dipromosikan ya, yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut ya, untuk mendapatkan tentunya pengembangan ya, apakah harus ada syarat khusus ya ataukah harus ada hal-hal lain yang harus dipenuhi ya. Kemudian yang keempat, apa sih keuntungan yang diperoleh bila menduduki jabatan tertentu ya. Nah, ini tentunya orientasi hampir pada setiap orang yang memiliki jenjang karir ya pasti akan bertanya seperti itu.
ya. Nah, itu keempat pertanyaan ya minimal yang perlu adik-adik ketahui ya terkait dengan perencanaan karir. Selanjutnya, jika seseorang berbicara tentang karir ya dalam kehidupan organisasi, biasanya yang dimaksud adalah keseluruhan pekerjaan yang dilakukan ya, dan jabatan yang dipangku oleh seseorang selama dia bekerja ya. Prestasi kerja, pengalaman, pelatihan, pengembangan ya, sangat berperan penting dalam menempuh berbagai jalur karir yang dapat ditempuh oleh seseorang ya. Jadi dengan kata lain ya, agar mengetahui pola karir yang terbuka ya bagi seorang pekerja perlu memahami yang pertama adalah sasaran karir ya, yang kedua perencanaan karir, yang ketiga tentunya memahami kesediaan mengambil langkah dalam pengembangan karir tersebut ya. Jadi betapapun baiknya suatu rencana karir yang telah dibuat oleh seorang pegawai ya, disertai oleh suatu tujuan ya yang wajar, yang realistik ya, rencana tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya pengembangan karir yang sistematik dan programatik ya, yang dibuat ya oleh organisasi ataupun lembaga tersebut. Ya, di sini pekerja juga berperan ya, merupakan orang yang paling berkepentingan dalam pengembangan karir ya, karena dialah yang akan menikmati hasilnya ya, dan ini merupakan salah satu prinsip daripada pengembangan karir yang sangat fundamental ya, meskipun di sisi lain kepentingan organisasi juga tidak begitu saja diabaikan ya. Nah, jadi pada prinsipnya dapat berjalan seiringan ya, individu atau pekerja memiliki kepentingan untuk pengembangan karir ya, di sisi lain organisasi pun ya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Nah, itu beberapa hal yang perlu dipahami dalam perencanaan karir ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pengembangan karir. Yang pertama adalah prestasi kerja yang memuaskan ya. Jadi adik-adik kalau ingin karirnya berkembang ya, tentunya prestasi atau kinerjanya harus semaksimal mungkin ya. Kemudian ada pengenalan oleh pihak lain ya terkait dengan bagaimana sistem yang digunakan ya, sistem penilaian ya, tugas pokok dan fungsi daripada unsur-unsur atau elemen-elemen dalam organisasi ya, kita juga harus tahu ya, harus paham ya supaya bisa menjalankan tugas. Kemudian bagaimana kita bekerja sama ya tentunya dengan elemen-elemen yang lain ya. Selanjutnya terkait dengan kesetiaan pada organisasi ya, ada pemanfaatan mentor ya, orang yang membimbing ya, ataupun senior biasanya ya. Kemudian ada dukungan dari bawahan ya, rekan kerja kita ya. Kemudian ada pemanfaatan kesempatan untuk bertumbuh ya, adanya peluang ya. Kemudian yang terakhir juga berhenti atas permintaan sendiri ya, ini juga perlu dipertimbangkan ya di dalam rangka pengembangan karir. Nah, itu adik-adik semua ya untuk materi mata kuliah manajemen sumber daya kesehatan hari ini ya. Tentunya adik-adik bisa mempelajari lebih lanjut ya materi yang sudah saya sampaikan ya di dalam buku manajemen sumber daya manusia ya, yang sebelumnya sudah dibagikan di dalam e-learning ya. Nah, seperti biasa setelah adik-adik menyimak video ini ya, video pembelajaran ini ya, buatlah ringkasan ya, yang kemudian adik-adik kirim ya ke Edmodo ya, sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Itu saja ya
yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.